Kenapa sih kita sering ngerasa kesepian? Kita mungkin sering dengar cerita atau kita mengalaminya sendiri tentang orang-orang yang punya tempat tinggal tapi tidak punya rumah untuk pulang. Sehingga tempat kerja terasa jadi perbudakan, tongkrongan terasa jadi pameran kepura-puraan, dan rumah terasa jadi rumah paling berhantu sedunia. Tidak ada rasa aman, apalagi kenyamanan. Maka disitulah kita, setiap jam 3 malam, kita terpojok di kamar kita sendiri dan menangisi kehidupan yang seolah-olah terus berjalan dan meninggalkan kita. Terasa sangat menyakitkan. Mungkin kita bisa sepakat dalam hal ini. Hal-hal seperti itu menandakan bahwa kita sedang merasakan kesepian. Perasaan-perasaan semacam itu tadi gak mungkin disebut sebagai perasaan gembira dan bahagia. Itu pasti kesepian. Karl Marx, ya, yang komunis itu menyebut ini adalah fenomena alienasi. Ketika modernisasi telah mencabut nilai-nilai yang paling mendalam tentang manusia, kita merasa bahwa teknologi yang maju dan hal-hal lainnya itu seolah-olah tidak memperhatikan kita. Jadi yang mengkhawatirkan dari ini adalah bahwa perasaan-perasaan seperti ini bisa berakumulasi, bisa terus menumpuk. Dan seorang psikolog dari Universitas Chicago menyebutnya sebagai kesepian kronis. Kalau sudah kesepian kronis, urusannya bukan lagi perasaan tidak bahagia, urusannya sudah bukan lagi masalah mental, tapi udah sampai pada meningkatkan 14% angka kematian dini yang dipicu oleh penyakit-penyakit kronis. Jadi kesepian ini bisa menyebabkan atau mengakselerasi penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit fisik kita. Rasanya itu masuk akal ketika misalnya kita menarik diri dari lingkungan kita karena kita tadi merasa tidak dilibatkan, pada akhirnya kita menutup diri. Rasanya nggak heran kalau kita akhirnya tidak berolahraga, tidak memperhatikan pola makan, tidak memperhatikan manajemen waktu, dan seterusnya. Rasa-rasanya itu tidak akan berakumulasi pada hal baik. Gak mungkin berujung baik. Saya nggak tahu ini bisa berarti banyak atau tidak saran ini, tapi setidaknya ini bekerja untuk saya. Ketika saya merasa perasaan-perasaan seperti itu, ketika saya misalnya pulang ke rumah dan tongkrongan saya membuat saya dongkol, atau saya saat berada di rumah dan merasa orang tua atau keluarga saya membuat saya merasa tidak nyaman. Pertama, saya mencoba membangun komunikasi. Kadang-kadang masalahnya adalah kita tidak mencoba bicara dan terbuka. Sesederhana begini, kalau misalnya dalam lingkungan yang sudah menormalize bullying, udah tuh nggak usah ngebully muka hinyai aing gitu. Kan sekali-sekali kamu bisa melakukan itu. Kadang-kadang sesederhana itu. Kalau ternyata masih nggak bisa juga udah cari circle lain aja, kan gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukan itu, atau kita tidak mencoba mengganti kebiasaan membuli dengan kebiasaan memuji. Kan bisa aja gitu, alasannya kayak bullying itu sebagai bentuk kasih sayang. Nggak ada bullying sebagai kasih sayang itu. Di mana ada orang berbesar hati dengan bully itu di mana? Sesekali belajar saling mengapresiasi. Mungkin kamu duluan yang melakukan apresiasi terhadap teman tongkrongan. Bahwa gak apa-apa kan sekali-kali ngomong kayak, hey Hilmi, aku bangga kamu sampai sekarang hidup gitu. Atau sesuatu, aku bangga kamu mau terlibat dalam proyek-proyekku dan kamu melakukan kerja-kerja yang keren buatku. Aku berterima kasih, kan sesederhana itu. Alih-alih kita malah memilih, Hilmi kalau kerja bener-bener ngomongnya doang lah gitu. Mana yang mau ngomong hukul gitu. Kan kita bisa mengganti dengan rasa terima kasih itu. Kedua, kalau itu terasa sangat sulit, minta bantuan profesional. Mungkin kamu perlu konsultasi pada psikolog atau nantinya akan dirujuk terapi pada psikiater. Tapi yang jelas kamu butuh pertolongan profesional gitu. Atau orang dewasa, orang yang menurut kamu paling bijaksana yang bisa kamu ajak bicara. Intinya bicarakan itu dengan seseorang. Perasaan kesepian itu cuma bisa diobati dengan merasa bahwa kamu nggak sendirian gitu. Pertama-tama itu. Karena akhirnya masalah kesepian ini bukan masalah individual saja,
tapi kan masalah komunal. Karena itu tadi, bawaan DNA kita sebagai makhluk sosial. Semoga ini bisa bekerja dengan baik juga untuk teman-teman. Tapi sejauh itu cukup baik untuk saya. Saya Ahmad Farid dan ini Sakit Kepala. Terima kasih.